KPK resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Penahanan ini dirilis oleh KPK pada 20 Februari 2025 setelah Hasto menjalani pemeriksaan kali kedua sebagai tersangka. Hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025, dan penahanan
dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Setelah 59 hari berstatus sebagai tersangka dan sempat mengajukan pra-peradilan, Hasto Kristianto ditahan oleh KPK pada 20 Februari 2025. Hasto ditahan selama 20 hari, terhitung dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025. Ini sama sekali tidak kita harapkan ya, karena proses pra-peradilan itu akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini. Kalaulah KPK comply dengan hukum, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan. KPK juga tidak boleh melakukan penahanan. Sikap disrespect of the law dari KPK ini membuat kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum, termasuk KPK, itu jatuh ke titik nadir. Sebelumnya, pra-peradilan Hasto kandas di PN Jakarta Selatan pada 13 Februari 2025. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan dengan agenda sidang perdana pada 3 Maret mendatang. Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Sementara itu, Ketua KPK menyatakan pihaknya telah siap untuk menghadapi pra-peradilan jilid kedua dari Hasto. Pra-per ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada pra-per sebelumnya. Setelah Hasto ditahan, pagi hari muncul surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di saat pemerintahan Prabowo menggembleng seluruh kepala daerah di Lembah Tidar, Mega menginstruksikan kadernya untuk tidak mengikuti retret. Surat ini disebut sebagai bentuk perlawanan Mega terhadap penahanan Hasto. Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Februari 2025 menjadi pukulan telak bagi Partai Banteng. PDI pun segera mengambil sikap untuk merespons situasi ini. Pada hari yang sama dengan penahanan Hasto oleh KPK, tim hukum PDI Perjuangan menggelar konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan. Dalam pernyataannya, mereka mengkritik proses penahanan Hasto oleh KPK, khususnya terkait kehadiran aparat kepolisian yang dianggap berlebihan. Tim hukum PDIP menilai tindakan tersebut tidak menghormati peraturan perundang-undangan, terutama karena mereka sedang mengajukan upaya hukum pra-peradilan terkait kasus ini. Namun pendapat yang berbeda disampaikan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara, penegak hukum yang secara independen
menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Dan kita hormati itu keputusan yang diambil oleh KPK. Setelah Hasto ditahan oleh KPK, PDIP tidak juga menunjuk pelaksana tugas atau PLT Sekjen untuk menggantikan Hasto. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa segala keputusan terkait partai akan langsung berada di bawah kendali Megawati Soekarno Putri. Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan PLT Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri menuding hukum di Indonesia sekarang sedang dijungkir balikan terkait kasus yang menjerat petinggi partainya dan hasil Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan hal ini dalam pidato politik saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada 10 Januari 2025. Untuk kali pertama di hadapan publik, Mega menyoroti kasus hukum yang menjerat sekjen partainya. Loh KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran mungkin ada tambahan, gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngomong, kali-kali sopo ngono yang rentep iku lho kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Ketika Hasto yang juga sekjen PDIP ditahan oleh KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan, Megawati pun langsung bereaksi. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan mereka ke retret yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer Magelang. Nah, bagaimana sebetulnya dampaknya di PDI Perjuangan? PDI Perjuangan sejak masa Orde Baru, waktu namanya PDI, sejak Ibu Mega lah yang memimpin, selalu mengambil langkah-langkah hukum. Artinya perjuangannya itu perjuangan hukum, bukan perjuangan politik. Kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Pada saat Ibu Mega ditekan Orba juga, yang diambil adalah perjuangan hukum. Nah, yang sekarang ini, mestinya yang diambil oleh PDI Perjuangan adalah perjuangan hukum, bukan perjuangan politik. Perjuangan politik itu adanya ya itu tawar-menawar, sandra-sandraan gitu ya. Nah ini yang menurut saya agak beda sih dengan PDI Perjuangan yang lalu-lalu ya. Tapi menurut saya mestinya kasus ini segera selesai bila kemudian KPK memang ada keinginan menyelesaikan kasus ini dalam lingkup ranah hukum dan tidak lagi ditarik ke ranah politik. Ini kalau ditarik ke ranah politik nggak selesai. Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Kamis 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Megawati mengarahkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan mereka ke Magelang, menghentikan perjalanan jika sudah dalam perjalanan menuju lokasi, serta tetap dalam komunikasi aktif untuk menunggu arahan lebih lanjut. Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait dinamika politik nasional. Instruksi Megawati ini kemudian menjadi polemik di ruang publik. Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain.
Setelah tertunda beberapa hari, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bersama 18 kepala daerah dari PDIP, akhirnya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer. Mereka terpantau tiba di lokasi retret pada Senin siang 24 Februari 2025. Apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum. Meski Hasto Kristianto telah ditahan oleh KPK, namun Harun Masiku masih buron. Harun Masiku adalah kunci dalam kasus suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan divonis 7 tahun penjara dan masuk bui terhitung sejak Januari 2020. Setelah menjalani masa tahanan 3 tahun 9 bulan, pada Oktober 2023, Wahyu mendapat pembebasan bersyarat. Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Februari 2025 menjadi pukulan telak bagi Partai Banteng Moncong Putih. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku yang masih buron. Alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik.
2019 hingga tahun 2024. Yasona diperiksa oleh KPK pada penghujung tahun 2024. 18 Desember 2024, Yasona diperiksa sebagai saksi. Ketika itu, Yasona mengatakan KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri apa segala macam, SK DPP, SK biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai ketua DPP, ya sebagai ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review. Ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya, 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Sangat profesional, ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Harun Masiku, tersangka kasus penyuapan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, menjadi buron KPK sejak lolos dari operasi tangkap tangan pada tahun 2020. Alih-alih memaksimalkan sumber daya untuk memburu Harun, Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri, justru mengganti semua penyidik yang menangani kasus tersebut. Firly bahkan memulangkan Kepala Satuan Tugas Penyidikan yang memburu Harun, AKBP Rosa Purbobekti, ke Mabes Polri. Isu pencarian Harun Masiku pun meredup. Namun, setelah Rosa dikembalikan lagi untuk bertugas di KPK, pencarian Harun Masiku kembali berlanjut. KPK kembali gencar menangani kasus Harun Masiku. Pada pertengahan tahun 2024, penyidik memanggil sejumlah saksi yang dinilai terkait dengan Harun Masiku. Tidak hanya itu, Wahyu Setiawan hingga Tio yang sudah berstatus terpidana juga turut dipanggil penyidik KPK. Beberapa waktu kemudian, pada 10 Juni 2024, KPK memanggil Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai saksi. Ia pun memenuhi panggilan tersebut. Kasus ini pun mendapat perhatian dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu.
Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Saya herannya sekarang kalian ini, maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya foto yuk. Loh, saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Setelah pimpinan KPK periode baru dilantik, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan pada tanggal 24 Desember 2024. Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, Hasto kemudian menggunakan haknya untuk menggugat KPK melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, gugatan pra-peradilan Hasto kalah di PN Jaksel pada tanggal 13 Februari 2025. Hakim tunggal yang mengadili perkara ini menyatakan permohonan Hasto tidak dapat diterima, sebab ia mengajukan satu permohonan untuk dua objek yang dimintakan uji formal. Meski kalah, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan. Kali ini pihak Hasto mengajukan dua permohonan. Persidangan pertama pra-peradilan jilid 2 Hasto ini dijadwalkan digelar pada 3 Maret mendatang. Meski tengah mengajukan gugatan pra-peradilan, KPK tetap memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka pada 13 Februari 2025. Namun Hasto meminta pemeriksaan ditunda karena pra-peradilan masih berproses. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. KPK kemudian memanggil kembali Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka pada 20 Februari 2025. Hasto pun datang didampingi tim kuasa hukumnya. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 7 jam, KPK mengumumkan menahan Hasto selama 20 hari. Alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Pusaran kasus hukum yang menyeret Sekjen PDIP ini mendapat sorotan dari banyak pihak. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, juga beberapa kali mengumbar narasi bahwa kasus hukum yang menjeratnya telah dipolitisasi. Jadi case ini nggak bisa dilihat begitu aja. Anda harus lihat juga mulai dari awal bila perlu adanya calon yang meninggal ketika itu. Kemudian ada PDIP mengajukan, MA sudah mengizinkan untuk kemudian yang nomor atas bawah naik ke atas. Itu nggak dijalankan, ya kan? Nggak dijalankan, kemudian terjadilah peristiwa pidana itu. Yang kita nggak ragu di situ peristiwa pidananya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan logika argumentasi nalar hukum kita, cara kita memutuskan yang jadi pertanyaannya kan sekarang. Nah kemudian kalau kita memakai nalar kita kenapa ini terjadi, ya nggak lepas juga dari undang-undang KPK, nggak lepas juga situasi KPK ketika itu. Ya itu kembali lagi kalau kita bicara prosesnya dari awal, kalau memang itu OTT itu hasilnya prudent, kalau memang itu ada, itu disebutkan di dalam peristiwa kasus yang sudah disebutkan sebelumnya, nama itu tidak muncul karena apa, itu juga kita pertanyakan sebenarnya gitu. Nah kita tidak ada ragu tentang peristiwa ini, pultoid deliknya sudah terjadi. Tapi cara kita ngatasinya ini yang nggak benar gitu loh. Hasto juga mengklaim memiliki bukti-bukti terkait kasus besar di tanah air. Dan bukti-bukti itu telah ia titipkan kepada rekannya untuk disimpan di luar negeri. Alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan bukti.
Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Februari 2025 menjadi pukulan telak bagi Partai Banteng Moncong Putih. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku yang masih buron. Alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Seorang politisi PDIP bahkan mengungkapkan bahwa kasus hukum yang menjerat sekjen partainya itu terkait dengan pemecatan keluarga mantan presiden dari PDIP. Jadi sesungguhnya memang apa sih puncak dari persoalan yang ada ini? Puncaknya itu ya dipecat 3 kader ini. Sebelum pengumuman pemecatan itu Pak Hasto itu didatangin seseorang, oknum jenderal. Didatangin, jangan dilakukan, menyampaikan pesan jangan dilakukan pemecatan itu. Ya, kalau saudara lakukan pemecatan itu, saudara akan dijadikan tersangka. Beliau yang menyampaikan ke kita, disampaikan ke saya juga. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah, itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini ya? Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah mengumpulkan hal-hal yang kecil, pilihan kota yang benar aja. Logika kita pakai. KPK bahkan turut memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Yasona Lauli adalah politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM selama 2 periode, antara tahun 2014 hingga tahun 2019 dan tahun 2019 hingga tahun 2024. Beberapa hari setelah pemeriksaan itu, KPK mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 24 Desember 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap Hasto Kristianto dan Yasona Lauli. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut diajukan penyidik karena keberadaan mereka dibutuhkan selama proses penyidikan perkara yang melibatkan Harun Masiku. Kasus ini pun mendapat perhatian dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan, membentuk partai? Kok sekarang polisi aja? Kok ya yang partai lain itu ya digituin, no? Karena itu udah ada nih berita. Nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih, supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. KPK kemudian memanggil kembali Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka pada 20 Februari 2025. Hasto pun datang didampingi tim kuasa hukumnya. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 7 jam, KPK mengumumkan menahan Hasto selama 20 hari. Keputusan KPK untuk menahan Hasto mendapat reaksi keras dari PDIP. Perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Dan ini yang harus kita hindari. Ya, lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa, ya, adili Jokowi, dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Lawan. Nah, terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali di... Ya, sudah seringan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus? Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan.
Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, juga beberapa kali mengumbar narasi bahwa kasus hukum yang menjeratnya telah dipolitisasi. Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Hasto juga mengklaim memiliki bukti-bukti terkait kasus besar di tanah air, dan bukti-bukti itu telah ia titipkan kepada rekannya untuk disimpan di luar negeri. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititip beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Pusaran kasus hukum yang menyeret Sekjen PDIP ini mendapat sorotan dari banyak pihak. Mesti move on lah. Tapi kalau memang nunggu-tungguan buka kartu truf, ya ini tergantung berapa lama pertandingan kompetisi ini. Kartunya nggak akan terus-terusan dibuka. Mau Ibu Koni bilang ini ada di Rusia lah dokumennya, mau dikatakan butuh Romli buka-bukaan, ya ujung-ujungnya memang hanya politik sandra-menyandra gitu. Nyaman nggak pemerintah atau penguasa baru saat ini? Kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK, dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara, penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Dan kita hormati itu keputusan yang diambil oleh KPK. Alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik